Timnas Indonesia kembali kedatangan sosok baru dalam jajaran staf kepelatihannya. Media Belanda, De Limburger, melaporkan bahwa Frank van Kempen akan bergabung dengan tim pelatih Garuda. Mantan asisten pelatih VVV Venlo ini akan berperan sebagai asisten Gerald van den Burg di Jong Indonesia atau Timnas Indonesia U23. Kehadirannya semakin menambah dominasi pelatih asal Belanda dalam struktur kepelatihan tim nasional, yang saat ini sudah diperkuat oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih utama dan Jordi Cruijff sebagai penasihat teknis. Menurut laporan yang dikutip dari NU Horstaan de Maas, Van Kempen dijadwalkan bertolak ke Indonesia pada 12 Maret mendatang. Kedatangannya bertepatan dengan persiapan Timnas Indonesia menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Selain mendukung persiapan tim senior, Van Kempen juga akan fokus pada Jong Indonesia, yang sedang menargetkan lolos ke Olimpiade 2028 di Los Angeles. Tahun ini, Timnas U23 juga akan berjuang untuk memastikan tiket ke Piala Asia U23 2026. Frank van Kempen bukan nama baru dalam dunia kepelatihan. Ia memiliki pengalaman panjang dalam menangani tim muda dan pernah bekerja di beberapa klub besar Belanda, seperti PSV, FC Eindhoven, dan Roda JC. Selain itu, ia juga sempat menjadi bagian dari staf kepelatihan Timnas Belanda U18 dan U20. Terakhir, Van Kempen menjabat sebagai asisten pelatih di klub VVV Venlo pada periode 2022 hingga 2024. Dengan pengalaman dan rekam jejaknya, diharapkan ia bisa membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia, terutama dalam membangun tim muda yang lebih kompetitif. Sampai saat ini, pihak PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar ini. CNN Indonesia telah mencoba menghubungi Kepala Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji dan Sekjen PSSI Yunus Nusi, namun belum mendapatkan jawaban. Jika bergabung, Frank van Kempen akan menjadi bagian penting dalam proyek besar PSSI untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia, baik di level senior maupun U23. Tim nasional Australia menghadapi tantangan besar menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia dan Cina. Penjaga gawang mereka, Joe Gauci, mengalami cedera pinggul saat membela Barnsley di League One Inggris. Cedera itu terjadi dalam pertandingan melawan Rotherham United, di mana Barnsley meraih kemenangan tipis 1-0. Gauci terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-76 setelah mengalami masalah pada pinggulnya saat mencoba memotong umpan silang lawan. Pelatih Barnsley, Darrell Clarke, belum memberikan kepastian mengenai kondisi terakhir sang kiper. Dalam wawancara dengan Birmingham Live, Clarke mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Joe telah melakukannya dengan cukup baik dan kita akan lihat bagaimana kondisinya besok malam, ujar Clarke. Absennya Gauci berpotensi mengubah rencana pelatih Graham Arnold dalam menghadapi pertandingan penting melawan Indonesia pada 20 Maret 2025 di Sydney. Gauci merupakan salah satu pesaing utama Matthew Ryan di posisi penjaga gawang. Jika ia tidak bisa tampil, Australia harus mencari alternatif lain untuk mengisi pos di bawah Mistar. Di tengah kekhawatiran atas cedera Gauci, ada kabar baik bagi Timnas Australia. Kiper utama mereka, Matthew Ryan, telah pulih dari cedera yang sebelumnya membuatnya absen dari beberapa pertandingan. Ryan, yang kini membela klub Prancis, Lens, sudah kembali merumput dalam laga melawan FC Nantes akhir pekan lalu. Meskipun Lens gagal meraih kemenangan, kembalinya Ryan memberikan kelegaan bagi Timnas Australia. Dengan kondisi yang masih belum pasti bagi Joe Gauci, Australia kemungkinan besar akan mengandalkan pengalaman Matthew Ryan dalam pertandingan melawan Indonesia dan Cina. Namun, tim pelatih tetap berharap Gauci bisa segera pulih agar memiliki lebih banyak opsi dalam laga krusial ini. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga penting di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan bertemu Australia di Stadion Allianz, Sydney, pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang, tim asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Menjelang dua pertandingan krusial ini, PSSI tengah berupaya menambah kekuatan dengan menaturalisasi 3 pemain keturunan. Ketiga pemain tersebut adalah Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Jika proses naturalisasi rampung tepat waktu, mereka akan menjalani debut saat melawan Australia. Namun, PSSI harus bergerak cepat. Pasalnya, pendaftaran skuad Timnas Indonesia untuk laga kontra Australia akan ditutup pada 10 Maret 2025. Jika semua pemain bisa diturunkan, Patrick Kluivert berpeluang menggunakan formasi 4-3-3. Emil Audero kemungkinan besar akan langsung dipercaya sebagai kiper utama.
Di lini belakang, Kevin Dix bakal mengisi pos bek kanan, sedangkan Kelvin Verdong menempati bek kiri. Untuk posisi bek tengah, Jai Itzes dan Justin Hubner diprediksi akan menjadi andalan. Di lini tengah, Joey Pelupesi akan berperan sebagai gelandang bertahan. Pemain Lomel SK ini diharapkan bisa menjadi pemutus serangan lawan yang efektif. Sementara itu, Tom Haye dan Ivar Jenner bakal mengisi 2 slot gelandang lainnya. Haye kemungkinan besar akan menjadi pengatur serangan, sedangkan Jenner akan menjalankan peran sebagai gelandang pekerja yang aktif di lapangan. Di lini serang, Ragnar Oratmangoen diprediksi menempati posisi sayap kanan, sementara Dean James yang memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi berpeluang dimainkan di sisi kiri. Sebagai ujung tombak, Ulla Romeni kemungkinan besar akan dipercaya untuk mengisi posisi striker utama. Dengan komposisi pemain yang semakin kuat, Timnas Indonesia bertekad meraih hasil maksimal di 2 laga ini demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Wasit asal Tajikistan, Sadullo Gulmurodi, ditunjuk untuk memimpin laga Timnas Indonesia melawan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Penunjukan Gulmurodi menarik perhatian, mengingat kontroversi yang terjadi saat pertemuan pertama antara kedua tim di Rifa pada Oktober 2024. Ketika itu, Timnas Indonesia hampir meraih kemenangan sebelum wasit Ahmed Alkaf memberikan tambahan waktu 9 menit, meski sebelumnya hanya diumumkan 6 menit. Keputusan ini membuat Bahrain mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit-menit akhir. Berbeda dengan Alkaf, Sadullo Gulmurodi dikenal sebagai wasit yang tegas dan tidak segan mengeluarkan kartu saat memimpin pertandingan. Namun, bagi Timnas Indonesia, ia bisa dibilang cukup bersahabat. Salah satu momen yang diingat adalah saat ia memimpin laga Timnas Indonesia melawan Vietnam di fase grup Piala Asia 2023. Dalam pertandingan tersebut, Gulmurodi memberikan penalti kepada Indonesia yang sukses dikonversi oleh Asnawi Mangkualam. Selain itu, ia juga memberikan kartu merah kepada bek Vietnam, Le Pham Long. Keputusan-keputusan ini turut membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam. Kini, kehadiran Gulmurodi di laga kontra Bahrain menimbulkan pertanyaan, apakah kepemimpinannya akan kembali membawa keberuntungan bagi skuad Garuda? Meskipun FIFA belum mengumumkan secara resmi, Federasi Sepak Bola Tajikistan, FFT, telah lebih dulu mengonfirmasi penunjukan Gulmurodi. Dalam pernyataan yang diunggah melalui Instagram pada Senin, 24 Februari 2025, FFT menyebut bahwa Gulmurodi akan dibantu oleh asisten wasit FIFA Hasan Karimov dan Farhod Kuralov. Selain itu, wasit FIFA Sayojon Zainidinov akan bertugas sebagai wasit cadangan. Untuk teknologi VAR, pertandingan ini akan diawasi oleh Mohamed Obaid Hadi Mohamed, dengan Omar Mohamed Ahmed Hasan Al-Ali dari UEA sebagai asisten petugas VAR. Dengan kepemimpinan wasit yang diharapkan lebih adil, Timnas Indonesia tentu berambisi meraih kemenangan di kandang. Laga ini menjadi krusial bagi skuad Garuda dalam upaya lolos ke putaran berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan mendapat tambahan kekuatan besar saat menghadapi Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025. 6 pemain naturalisasi tambahan dipastikan bisa dimainkan, termasuk kiper Emil Audero. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa proses naturalisasi beberapa pemain telah rampung, sehingga mereka siap membela tim Garuda. Lantas, siapa saja pemain yang akan menjadi andalan baru Timnas Indonesia? 2 nama pertama yang telah menyelesaikan proses naturalisasi adalah Dion Marks dan Tim Gepens. Awalnya, kedua pemain ini dipersiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Namun, karena adanya keterlambatan dalam proses administrasi, mereka batal tampil di ajang tersebut dan kini tersedia untuk tim senior. Dion Marks dikenal sebagai pemain serba bisa di lini tengah, sementara Tim Gepens adalah gelandang dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Kehadiran mereka tentu menambah kedalaman skuad Garuda. Nama berikutnya adalah Ulla Romeni. Striker milik Oxford United ini sudah menyelesaikan proses naturalisasinya bersama Marks dan Gepens. Dengan ketajamannya di lini depan, Romeni diharapkan bisa menjadi opsi tambahan bagi pelatih Patrick Kluivert. Jika dalam kondisi fit, Romeni hampir pasti masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk laga melawan Australia. Kualitasnya sebagai penyerang modern bisa menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Joey Pelupesi menjadi nama lain yang akhirnya resmi dinaturalisasi setelah tarik ulur cukup lama. Gelandang bertahan ini memiliki pengalaman bermain di Eropa dan bisa memberikan stabilitas di lini tengah Timnas Indonesia. Sementara itu, Dean James adalah pemain yang berposisi sebagai bek kiri atau sayap kiri.